Oke, baik. Nah, mohon maaf ini hari ini saya ngajarnya kan lewat lab, jadi nggak ada kameranya gitu ya. Tapi kita mulai saja perkuliahan kita. Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman semua. Dan saya harap semuanya lagi sehat semua ya. Oke, semoga sudah terlihat berarti ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Kita review dulu sebelumnya. Kan beberapa minggu yang lalu teman-teman sudah punya background, maksudnya sudah belajar tentang bagaimana programming di Arduino, terus Pak Himawan juga udah menyampaikan dari segi hardware-nya itu seperti apa gitu kan ya. Sehingga di sini pada perkuliahan kali ini niat saya adalah kita akan mereview apa saja fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah microcontroller gitu. Dan dalam case kita adalah menjalankan Arduino. Nah, bila kita telah lebih lanjut, sebenarnya microcontroller kan terdiri dari bagian ini ya sebenarnya. Ada program di sana, terus ada CPU-nya, Central Processor Unit, terus ada beberapa input dan ada beberapa output. Nah, di sini sebenarnya kalau ditanya apa itu microcontroller, kita bisa bilang bahwa microcontroller terdiri dari memori, CPU, dan clock, di mana satu set perangkat ini dapat berjalan bila diberi program dan kemudian program itu diproses di memori, disimpan di memori, lalu di-feedkan, disalurkan gitu ya, ke Central Processor Unit yang berjalan sesuai dengan clock yang diset dari kristal yang digunakan. Dan pada akhirnya, ketika CPU ini bekerja sesuai dengan clock yang diberikan, mengolah program yang dimasukkan ke dalam memori, dan akhirnya CPU dapat mengintegrasikan beberapa input ini yang dijalankan sesuai dengan programnya untuk menghasilkan output tertentu atau untuk menjalankan output tertentu. Dan outputnya bisa apa? Bisa jadi outputnya itu untuk menjalankan LED, terus atau menjalankan beeper atau alarm gitu kan ya, atau untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay. Dan dari inputnya apa? Inputnya bisa jadi input yang switch, yang sifatnya on atau off, atau input numerik, ya kan? Bisa jadi dari keypad kita masukinnya, atau input analog. Input analog gimana tuh maksudnya? Ketika inputnya itu tidak hanya range 0 dan 1, tapi ada range angka tertentu. Dari 0 hingga 10 volt misalnya, atau dari 0 kalau ini pakai temperatur mungkin sampai skala 100 derajat Celcius, seperti itu. Namun, tentu ketika masuk ke CPU, nilai-nilai ini tentu akan dikonvertkan menurut bahasa yang digunakan oleh CPU, seperti itu. Dan dalam programnya pun kita tidak bisa menelan mentah-mentah input yang diberikan gitu kan ya. Tapi kadang kita perlu menambahkan rumusan-rumusan tertentu agar input ini bisa kita olah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan kita. Seperti itu kira-kiranya. Jadi kalau ditanya apa itu microcontroller, harus bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah perangkat yang dalam menjalankannya perlu adanya program dan input agar bisa menghasilkan output tertentu atau agar bisa menjalankan output-output tertentu sesuai apa? Sesuai dengan sistem yang kita desain. Seperti itu. Nah, berhubung kita tahu bahwa microcontroller sebenarnya adalah perantara agar bisa mengolah input menjadi output yang kita inginkan. Seperti itu kan ya? Nah, kalau kita telaah, apa sih input dan output itu? Jadi input sebenarnya adalah sebuah sinyal ataupun informasi yang akan diolah oleh board, oleh CPU-nya, oleh microcontroller-nya. Bagaimana dengan output? Output adalah sinyal
yang keluar dari microcontroller itu. Nah, dan sehingga input dan output ini sebenarnya adalah kayak hulu dan hilirnya dari sebuah microcontroller. Seperti itu kira-kiranya. Nah, sekarang kalau ada perkataan input dan output itu apa, teman-teman harus bisa tahu mana yang ketika mendesain suatu sistem, bagian mana ataupun komponen apa yang bisa menjadi inputnya, dan bagian apa sebenarnya yang menjadi outputnya. Dan karena output itu adalah sinyal keluaran, dan input ini mempengaruhi sinyal keluarannya gitu kan ya. Jadi ketika mendesain suatu sistem, ya ketika ada perangkat yang memberikan informasi ke CPU, maka bisa kita kategorikan perangkat tersebut adalah input bagi sistem kita. Dan ketika kita akan menjalankan suatu perangkat berdasarkan program yang kita masukkan di dalam Arduino itu, maka perangkat ini, ataupun ketika perangkat itu kita observasi, kita memerlukan observasi terhadap suatu perangkat begitu ya, maka perangkat tersebut bisa kita kategorikan sebagai output. Begitu. Dan ini adalah contohnya sebenarnya. Ketika inputnya yang bisa kita kategorikan sebagai input apa sih gitu ya. Ya bisa jadi push button ataupun switch gitu ya. Terus ada light sensor ataupun intinya sensor-sensor begitu. Ataupun mungkin dari kamera juga bisa kan ya. Kalau sekarang kan sudah zamannya image processing kan ya. Jadi inputnya tidak hanya dari switch ataupun sensor, bisa jadi kamera seperti itu. Atau mikrofon, itu bisa menjadi input. Dan untuk outputnya, karena dia niatnya adalah untuk mengeluarkan sinyal dari CPU, tentu berarti ini adalah perangkat-perangkat yang akan diobservasi. Bisa jadi dia adalah LED, agar bisa digunakan sebagai indikator gitu kan ya. Atau DC motor, servo motor. Kita memerlukan output berupa aktuator gitu ya, yang bisa memutar knob atau memutar conveyor seperti itu. Atau ada piezo buzzer. Buzzer ini alarm ya. Dan bisa jadi juga switch yang bisa jadi input bisa juga jadi output ketika kita ternyata mendesain sistem yang buka tutup otomatis misalnya gitu. Jadi di sini relaynya bersifat sebagai output. Nah, atau ada juga LED. Kira-kiranya seperti itu untuk contoh dari input dan output. Dan, oh ya, tugas yang teman-teman sudah kerjakan, mohon maaf saya belum selesai memeriksanya, dan saya rasa ide-ide yang diberikan menarik, karena kalian juga sudah bisa membuat, fungsi, gitu ya. Fungsinya dikaitkan dengan COVID, ada yang fungsinya dikaitkan dengan rumus, seperti itu. Nanti saya cek dulu, semoga sebelum UTS sudah selesai proses pengecekannya ya. Nah, sekarang lanjut, setelah kita tahu input dan output, kemudian ketika kita ingin memprogram, tentu kita memerlukan yang namanya variabel. Variabel apa yang harus kita gunakan gitu ya, itu kan tergantung dari besaran input dan outputnya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, variable types itu bisa ada size-nya, ada ukurannya. Dari small, medium, atau large. Kayak di copy-copy gitu. Nah, ini untuk yang small, biasanya dia terdiri dari 8 bit, dan medium itu 2 kalinya, 16 bit, dan ini 32 bit. Ini sebenarnya kan kayak perpangkatan 2 ya, dari binary code. 2/3, 2/4, 2/5. Nah, untuk variable types-nya ini, untuk yang 8 bit, itu bisa kita pakai. Kalau kita ingin mendeklarasikan suatu variabel, kita bisa pakai byte atau char. Dan untuk yang 16 bit, kita bisa pakai integer atau unsigned integer. Dan untuk yang panjang, kita bisa pakai long, gitu ya. Ya, dan bisa unsigned long dan float.
Jadi ini untuk yang kita mau koma-komanya yang diproses di dalam maksudnya angka di belakang koma yang kita proses di dalam Arduino kita tuh maunya panjang. Jadi koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2 misalnya gitu. Itu harus diambil semua. Nah, kalau kita memerlukan pemrosesan data dengan angka yang panjang seperti itu, atau yang tingkat ketelitiannya tinggi, maka tentu yang kita deklarasikan ya ini aja, long atau float. Begitu kira-kiranya. Nah, kemudian kalau kembali lagi, apa itu microcontroller? Sebenarnya yang mendasar adalah seperti ini ya, seperti skematik diagram, input masuk ke Arduino-nya atau masuk ke microcontroller-nya untuk menggerakkan output. Nah, padahal kalau kita lihat di sebelah sini, di sisi input itu, oh ya, selain dari operasi-operasi yang digunakan untuk menjalankan Arduino itu sendiri, misalnya kristal, ground, and power di sini, ini kan sebenarnya untuk menjalankan fungsi dari sebuah microcontroller ya. Jadi diperlukan clock dan supply dan tentu ground. Nah, dan juga reset gitu. Dan di luar itu, kalau kita lihat ternyata input itu ada dua. Bisa jadi digital input atau analog input. Dan bisa jadi keluarannya adalah digital output. Bisakah keluar analog output? Bisa, asal nanti kita lakukan manipulasi di dalamnya. Dan pertanyaannya adalah, apa bedanya digital input dan analog output, ya kan? Teman-teman sudah tahu kan? Jadi kalau digital input yang tadi 0 dan 1, kalau analog input yang nilainya adalah range dari 0 hingga bilangan tertentu, atau mungkin bukan dari 0, tapi dari min 5 gitu ya, sampai 5, misalnya seperti itu. Intinya, dia tidak hanya dua state kalau di analog input. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut sebenarnya tentang bagaimana menjalankan atau bagaimana mengcoding input di dalam Arduino, ini untuk mengingatkan saja bahwa di dalam Arduino, kalau kita membuat coding, kita harus perhatikan adanya ini main function-nya apa gitu kan ya. Terus programnya ditulis di dalam bracket, di dalam brace ini. Terus jangan lupa dideklarasikan pin-pin di Arduino yang ingin digunakan itu harus dideklarasikan di dalam main function tersebut. Dan di sini kalau kita lihat yang hijau, void loop, terus ini akan bisa menghasilkan infinite loop. Dan akhirnya nanti programmer nggak perlu pakai kata-kata go to. Jadi ini kalau dibandingkan dengan pemrograman yang di luar Arduino gitu ya. Karena kadang kalau di ATmega kita harus menuliskannya itu secara sekuensial. Jadi nggak ada itu yang namanya void loop atau satunya lagi yang void buat general gitu kan ya, buat global variable. Tapi kita akan menuliskannya seperti inisialisasi, deklarasi, baru kemudian program. Kalau mau buat main function ya dituliskan di bawahnya begitu, secara manual. Nah, di sini sehingga Arduino ini sangat memberikan penyederhanaan dalam pemrograman seperti itu. Nah, setelah kita lihat bahwa void loop adalah untuk infinite loop. Sekarang kita ingin meng-on-off-kan pin nomor 77 gitu. Dan pin 77 ini akan nanti seolah-olah akan diberi LED seperti itu. Dan program yang dibuat sebenarnya membuat blinking LED. Jadi dia kedap-kedip gitu ya. Nyala, delay, jadi nyalanya selama 500 milisekon, baru mati. Terus nanti berarti nyala lagi selama 500 milisekon ya kan, baru mati lagi karena ini adalah loop forever. Seperti itu.
Jadi ini intinya hanya untuk mengingatkan kembali bahwa kalau kita ingin mengatur input dan output, tentu kita harus menuliskannya di dalam sebuah main function, entah itu yang loop atau yang sekali jalan aja gitu ya. Dan ini pengaturan pin dan data dari sebuah Arduino. Kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengakses suatu pin dari Arduino, kita cukup menuliskan pin mode dan nomor 3 ini berarti pin nomor 3 di Arduino, begitu kan ya. Dan outputnya apa? Outputnya apakah itu high, apakah itu low? Jika dia digital input. Atau jika dia digital output, begitu kan ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bila ini kan kita berarti kalau mau mengakses pin itu tuh harus satu-satu. Ya enggak? Berarti kalau yang ini dituliskan gitu di Arduino, yang nyala berarti hanya pin 3 di Arduino tersebut. Nah, misalnya kita pengennya nyalain pin 3, 5, dan 7 bersamaan nih. Kira-kira ada nggak sih cara buat nyalakan dia bersamaan? Ada yang bisa bantu? Gimana yang jago-jago Arduino ini? Ada nggak cara buat nyalain pin Arduino itu barengan gitu? Ayo, ini pada lupa kah kalau ada kata-kata array gitu? Siapa yang bisa membantu menjawab? Baik, bila belum, tidak apa-apa. Nanti dibuka lagi ya, karena kalau UTS bisa jadi dia keluar. Nah, cara kalau kita ingin menyalakan input ataupun output secara bersamaan, ada caranya. Cara pertama, bisa jadi kita menggunakan kata-kata register di dalam Arduino tersebut. Sehingga kita melihat input itu tuh tidak sebagai pin satu-satu seperti ini, gitu ya. Tapi kita melihatnya sebagai, tunggu sebentar, saya kasih lihat, tidak ada gambar Arduino-nya ya. Baik. Jadi, kita melihat pinnya itu tidak satu-satu, tapi kita melihatnya sebagai satu set. Nah, ini kalau kita lihat berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 pin di Arduino yang kita lihat sebagai satu register, gitu. Dan sehingga dengan seperti ini kita bisa dengan gampangnya mengganti-ganti status dari pin tersebut, entah itu on atau off. Dengan catatan kita menganggap inputnya sebagai digital input ataupun digital output, seperti itu ya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah bisa nggak kalau kita pengen ngeset pin nomor 7, pin nomor 5 sama pin nomor 3 aja nih yang mau diset langsung, tapi nggak sequential gitu ya, langsung simultan. Bisa, caranya dengan seperti ini. Atau cara kedua adalah dengan membuat array. Jadi kalau di pin mode aja kan itu berarti datanya itu dianggap sebagai sebuah variabel. Nah, untuk solusi kedua ini, sebuah variabel itu kita lebarkan gitu ya. Kita kembangkan menjadi sebuah array. Sehingga array itu kan bisa mengakomodasi tidak hanya satu data. Terserah kita menginisialisasikannya gitu kan ya. Sehingga kita bisa memanipulasinya dengan hal seperti ini. Kita buat suatu variabel itu adalah sebuah array dan kita sesuaikan dengan berapa pin yang mau kita atur gitu ya.
Dan dengan array juga memudahkan kita kalau ternyata kita punya segerombolan input ataupun segerombolan output yang mau kita atur. Seperti itu. Seperti itu ya kira-kiranya. Nah, sekarang ngomongin tentang tegangan yang ada di sebuah pin dari Arduino. Yang kita tahu bila dia adalah digital device, digital sesuatu yang digital intinya adalah 0 atau 1, rendah atau tinggi. Nah, kalau kita lihat bahwa power supply yang ada di Arduino itu biasanya entah 12 volt atau 5 volt seperti itu, maka sebenarnya ketika kondisinya high, input pin itu akan bernilai tegangan tertinggi 5 volt. Dan bila kondisi pin tersebut low gitu ya, maka tegangannya ya harusnya 0 seperti itu. Dan bila kita ternyata harus mengoperasikan transistor CMOS gitu ya, yang complementary metal oxide semiconductor, di sana nilai tegangan yang dibutuhkan agar transistor tersebut bekerja atau on gitu adalah 3,3 volt biasanya. Dan bila statusnya harus 0 ya statusnya harus slow, maka nilai tegangannya harus diberi 0. Gitu ya. Kira-kiranya seperti itu untuk digital input ataupun output, bahwa sebenarnya walaupun state-nya adalah 0 dan 1, sebenarnya ada nilai tegangan di sana. Ya, sesuai dengan TTL atau sesuai dengan nilai tegangan yang dibutuhkan dari suatu semikonduktor gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan pin Arduino sebagai output, dan untuk kita bisa mengaktifkan LED yang ada di pin output tersebut, kan kita pakainya pin mode. Nah, kalau misalnya di sini gambarnya adalah seperti ini, kalau ini gambarnya ATmega ya. Dan di sini untuk pin yang mau kita akses itu adalah pin 0. Ya. Dan ini adalah resistor, dan ini adalah LED-nya, baru terhubung ke ground. Dan berarti bagaimana cara mengaktifkan digital input, digital output ini gitu ya? Kita bisa pakai kata-kata pin mode, kita inisialisasikan dulu, dan ada digital write, terus alamat pinnya di mana, statusnya apa. Kalau mau di off kan ya tulis juga digital write, alamat pinnya berapa, dan statusnya apa. Berarti kalau ini kita mau di pin 0, jawabannya apa? Pin mode, jawabannya akan menjadi pin mode 0, ya enggak? Pin mode 0, dan ini entah itu high atau low, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ada yang pernah tahu nggak pull up resistor itu apa? Kemarin Pak Himawan sudah jelasin belum? Karena ini terkait dengan hardware sebenarnya. Ada yang tahu? Baik, kalau belum tahu, misal kita ternyata harus mengakses suatu input pada pin Arduino, dan dengannya kita harus menambahkan resistor gitu ya. Entah itu bersifat pull up resistor atau pull down resistor. Nah, sekarang ini nanti dulu, terus kita lihat ini dulu bahwa sebenarnya switch itu bisa digunakan sebagai sensor, ya enggak? Switch akan memberikan kondisi 0 dan 1, dan dia juga bisa menjadi sensor. Sensor apa? Sensor detektor, ya kan? Yang mendeteksi kondisi ini on apa off, terbuka atau tertutup, gitu. Tinggi atau rendah misalnya. Atau terpenuhi atau belum terpenuhi, sebenarnya seperti itu kan ya. Dan lagi-lagi kalau kita mau mengaksesnya, kita tinggal panggil yang namanya pin mode. Kita sesuaikan pinnya yang ada di Arduino itu bagaimana.
Dan di sini kita atur apakah dia on atau dia off, seperti itu kan. Nah, apa sih pull up resistor itu gitu? Jadi kalau kita lihat dulu bahwa sebenarnya pull up resistor itu akan membantu kita untuk untuk memastikan state dari suatu keadaan. Misal kita pakai pull up resistor, ya. Kalau kita pakai pull up resistor, nah ini seperti ini. Pull up resistor adalah ketika kita ingin memastikan bahwa ketika switch itu ditekan, dia akan bernilai 1. Paham? Dan ketika kita maunya pull down resistor, berarti apa? Yang akan kita tangkap adalah ketika switch itu ditekan, maka nilainya adalah 0. Gitu ya. Jadi pull up resistor adalah ketika kita ingin mengkondisikan suatu switch dalam state yang tinggi. Kalau ditekan dia nilainya 1. Kalau pull down resistor adalah ketika kita ingin memastikan bahwa state tersebut harus bernilai rendah atau harus bernilai 0. Jadi ketika switch ditekan, state-nya harus 0 gitu. Jadi hubungannya apa? Pull up resistor terhubung dengan VCC. Kalau pull down resistor lebih terhubung ke ground. Seperti itu. Karena tujuan dari pull down resistor adalah untuk state yang bernilai 0 ketika ditekan. Dan kalau yang pull up resistor adalah ketika switch yang ditekan nilainya adalah 1. Seperti itu ya. Mohon diperhatikan. Nah, ketika kita ternyata menggunakan pin-pin yang di Arduino itu sebagai pull up resistor, ya kenapa? Kenapa pull up resistor lebih digemari gitu ya? Ya karena Arduino sendiri kan memiliki power supply gitu ya. Ada VCC dari power supply, sehingga kita juga bisa mengkondisikan input-inputnya itu seolah-olah dia memiliki pull up resistor. Nah, ketika kita menggunakan switch sebagai sensor, di sana tegangan itu akan diatur melalui pull up resistornya. Jadi kondisi state-nya 0 atau 1 itu ketika kita mengaktifkan pull up resistornya. Nah, bagaimana caranya? Di sini sebenarnya kita tinggal panggil digital write, terus kita panggil alamat dari pinnya, lalu kita kondisikan dia high. Berarti ini intinya sebenarnya seolah-olah kita mengaktifkan pull up resistornya. Berarti switch ketika ditekan akan bernilai 1. Lalu di sini pin mode dipanggil lagi setelah digital write, kita panggil pin mode, pin switch alamat dari pinnya, dan input dari pull up resistornya. Apakah dia 1 atau dia 0, agar kita nantinya bisa mengatur gitu ya, atau bisa mengolah input di PD3 ini. Nah, sehingga misal kita ternyata ada resistor di sana, jadi ini VCC, kemudian ada resistor, baru ke switch, gitu ya. Nah, habis itu baru switch yang sebenarnya. Nah, apa yang terjadi ketika switch ini open? Ketika switch open, tentu dia state-nya adalah 0, gitu ya. Tapi ketika ini switch ditekan, switch-nya ini terhubung, gitu, maka state-nya adalah nilainya akan 1. Karena apa? Kalau yang ini nilainya akan 0, karena dari VCC langsung ke ground. Jadi harus diperhatikan, kita ini mengaktifkan pull up resistor atau pull down resistor di sini. Agar sesuai dengan kondisi state yang kita observasi di sini. Gitu ya. Dan kadang
saya aja dari hampir salah ketika memperhatikan state yang di sini. Karena yang saya perhatikan state yang di sini. Jadi, itulah yang harus diperhatikan. State apa yang akan digunakan dalam sistem yang kalian buat. Jadi, dari situ kita bisa menentukan kita perlunya pull up resistor atau pull down resistor ya. Gitu. Nah, ini ketika kita masih menggunakan switch sebagai sensor dan untuk mengdeaktifkan, untuk mematikan status dari pull up resistor, kita tinggal panggil digital write pin switch dengan kondisi low. Seperti itu. Nah, sekarang ngomongin tentang PWM, pulse width modulation. Pulse width modulation itu membantu kita untuk mengatur-atur analog input ataupun output. Sebenarnya seperti itu. Dan bagaimana sih pulse width modulation? Dari namanya saja, modulation artinya adanya modulasi, adanya kegiatan merubah-rubah gitu ya. Merubah-rubah apa? Merubah-rubah lebar dari sebuah pulsa. Gitu, merubah-rubah lebar dari sebuah pulsa. Kayak mana itu? Nah, kalau ditanya kayak mana itu, bisa jadi seperti ini. Konsepnya itu berjalan dari konsep antara analog dan digital. Sehingga sebenarnya kan kita tahu bahwa untuk meng-create, untuk membuat suatu analog signal, microcontroller itu bisa menggunakan PWM. Dengan cara apa? Dengan cara memvariasikan nilai unjuk kerjanya, atau bahasa Inggrisnya duty cycle. Kita bisa memperbesar atau memperkecil duty cycle-nya sesuai dengan sinyal yang mau kita olah gitu ya. Dan ini akhirnya nanti kita dengan adanya pengaturan duty cycle, kita bisa memimik, bisa menyerupai gitu. Kita bisa mendapatkan sinyal yang menyerupai nilai rata-rata dari tegangan analognya. Nah, pulse width modulation di sini bisa kita lihat bahwa ketika ada sinyal